Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danminto Prayogo. Pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat materi praktikum Big Data dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Pada pertemuan pertama saya mempelajari konsep Big Data beserta karakteristik 5V, yaitu volume, velocity, variety, veracity, dan value. Selain itu, saya juga belajar menggunakan Apache Spark dan membuat data frame sederhana menggunakan PySpark. Pada pertemuan kedua, saya mempelajari Hadoop Distributed File System atau HDFS. HDFS digunakan sebagai media penyimpanan data berukuran besar secara distribusi sehingga lebih aman dan mudah diproses. Pada pertemuan ketiga, saya mempelajari data Whirling. Materi ini membahas cara membersihkan data, menangani nilai kosong, menyeranggamkan format data menggunakan regular, expression, atau regex, serta membuat kolom baru berdasarkan aturan tertentu. Pada pertemuan keempat, saya mempelajari Spark SQL. Saya belajar menggunakan join untuk menggabungkan beberapa tabel, group by untuk melakukan agregasi data, serta Windows Function untuk analisis yang lebih kompleks. Pada pertemuan kelima, saya mempelajari optimisasi Spark SQL. Saya belajar tentang execution plan, cache, partitioning, dan format parquet yang membuat proses pengolahan data menjadi lebih baik dibandingkan menggunakan CSV. Pada pertemuan ke-6, saya mempelajari evaluasi performa query Spark. Saya membandingkan waktu eksekusi sebelum dan sesudah menggunakan cache serta memahami bagaimana Spark menjalankan query melalui execution plan. Oke, baiklah, di sini untuk sebagai contoh penerapan materi saya ya, memilih Spark SQL pada pertemuan keempat. Misalnya, terdapat data pegawai, departemen, dan gaji. Ketika tabel tersebut digabungkan menggunakan join, kemudian dilakukan group by berdasarkan departemen untuk menghitung jumlah pegawai dan total gaji setiap departemen. Cara ini sangat membantu perusahaan dalam membuat laporan keuangan dan analisis data secara cepat walau jumlah datanya sangat besar. Oke, baiklah, di sini demikian penjelasan dari saya mengenai materi praktikum Big Data dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Di sini saya akan menunjukkan hasil codingan saya atau data saya membuat Spark Session. Untuk yang pertama, di sini Spark Session merupakan pintu masuk utama menggunakan Apache Spark. Kita bisa tuliskan form Spark SQL import, Spark Accession, dan untuk app name modul 4 Spark SQL Advanced memberikan nama aplikasi Spark yang sedang dijalankan. Untuk get or create digunakan untuk membuat Spark session baru atau menggunakan yang sudah ada. Nih. Untuk yang kedua, data dep, membuat data departemen. Data departemen berisi data departemen perusahaan. Contohnya engineering Jakarta, marketing Bandung, HR Jakarta. Untuk create data frame-nya mengubah data Python menjadi data frame Spark. Dan untuk create or tab view, membuat data table sementara berisi departemen sehingga dapat memanggil menggunakan SQL. Untuk yang ketiga, membuat data pegawai. Data pegawai ini berisi informasi pegawai. Contohnya 101 Andi, 1 senior. Yang kedua ada 102 Budi, itu junior. Dan seterusnya ada Citra senior, Dewi manager, Eka junior. Nah, dep it digunakan sebagai penghubung dengan tabel departemen. Nilai non
menunjukkan bahwa pegawai tersebut memiliki departemen nilai nons. Oke, baiklah, yang keempat ada membuat data gaji. Ini berisi informasi gaji setiap pegawai. Eh, di sini ada bermacam-macam gaji pegawai, yaitu ada 15 juta, 8 juta, 12 juta, dan 25 juta. Untuk MID ini digunakan untuk menghubungkan tabel pegawai dengan tabel gaji. Setelah dibuat menjadi data frame, data didaftarkan sebagai tabel SQL dengan nama salaries. Baiklah, untuk selanjutnya, untuk menjelaskan query part SQL, di sini codingan saya digunakan memilih data yaitu yang ingin ditampilkan yaitu nama departemen, jumlah pegawai, total gaji setiap departemen. Gunakan untuk menggabungkan data pegawai dengan data gaji menggunakan app_id. Misalnya, di sini ada Andi 101 digabungkan dengan gaji Andi 15 juta. Nah, sehingga seluruh pegawai engineer dihitung menjadi satu kelompok marketing, menjadi kelompok lainnya, dan seterusnya. Jumlahkan seluruh gaji pegawai dalam satu departemen. Contohnya, engineering Andi 15 juta dan Budi 8 juta. Hasilnya 23 juta. Nah, di sini berfungsi untuk menjalankan query SQL kemudian menampilkan hasil dalam bentuk tabel. Outputnya kira-kira seperti berikut. Nah, ini kira-kira outputnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya tutup. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.